lagi El. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita ibadah dulu. Iya. Kita ibadah. Oke, hari ini kita akan bersama-sama memasuki hari pembelajaran, tetapi kita akan bersama-sama regi atau renungan pagi, berdiam diri, mendengarkan suara Tuhan dan juga memuji nama Tuhan. Kita nyanyi lagu apa? Pujian apa, El? Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Sudah pimpin kehidupan kita dari hari ke hari hingga saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyanyikan pujian Lingku Piku. Oke, kita bersama-sama kita pujikan pujian Lingku Piku. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam kuasa
akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa dan Ella akan memimpinnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan agar bisa menjadi pendengar yang baik. Dan berkati kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, video dihentikan sampai segitu. Mengapa? Karena memang hari ini fokus kita terdapat di dalam kitab Daniel 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Allah tidak tinggal diam. Lagi ya, Daniel 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sebenarnya yang akan kita baca ini sama seperti apa yang terdapat di dalam video tadi. Tetapi maksudnya apa? Allah tidak tinggal diam. Saya sendiri jadi bingung. Yuk, kita fokus ke pembacaan kita dari kitab Daniel 5 ayat 1 hingga 6. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah tulisan di dinding. Raja Belsasyar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu, ia minum-minum anggur. Ayat yang kedua, dalam keadaan mabuk anggur, Belsasyar menitahkan itu berfirman atau mengatakan, orang membawa peralatannya itu emas dan perak yang telah diambil oleh Raja Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum darinya. Kemudian dibawalah peralatan emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum darinya. Dari peralatan emas itu tadi ya. Ayat yang keempat, mereka minum dan memuji-muji ilah-ilah dari emas dan perak. Bukan Allah loh ya, ilah-ilah dari emas dan perak. Tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tolong perhatikan, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada plester dinding istana raja. Di depan kaki Dian, dan raja melihat tangan yang sedang menulis itu. Ayat yang ke-6, muka raja pun menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, ingat Raja Nebukadnezar yang sudah pernah kita dengar ceritanya beberapa waktu yang lalu atau bulan-bulan sebelumnya, itu memiliki anak yang namanya Belsasyar. Dan dalam perikop pagi ini diceritakan sedang mengadakan pesta pora. Pesta pora itu berarti pestanya itu luar biasa, meriah. Yang diundang dikatakan di dalam Alkitab 1.000 orang. Banyak ya. Lalu yang hadir bukan hanya para pembesar saja, tetapi istri dan gundik. Gundik itu apa sih? Pembantu wanita atau dayang-dayang, ya. Nah, itu juga diajak berpesta pora. Namun di dalam pesta pora itu
terjadi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Tadi diceritakan bahwa raja memerintahkan untuk mengambil barang atau alat yang bahan dasarnya itu emas, perak, seperti itu, dibawa ke suasana pesta, lokasi pesta itu, untuk menjadi tempat minum-minuman keras, anggur kalau pada waktu itu, tetapi memabukkan. Nah, karena pada waktu pesta pora itu yang datang bukan hanya para lelaki, tetapi ada juga para wanita, baik itu istri maupun gundik. Nah, Tuhan melihat bahwa ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan itu saja, bukan kelakuannya itu saja, tetapi mengambil barang dari rumah Tuhan yang digunakan sebagai alat atau tempat atau sarana pesta bermabuk-mabukan, itu tidak disukai oleh Tuhan. Mengapa? Karena benda itu asalnya dari rumah Tuhan yang dikuduskan. Jadi tolong gunakan selayaknya, tolong gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menyembah ilah-ilah yang lainnya, yang terbuat dari emas, yang terbuat dari batu, yang terbuat dari perak, itu yang mereka sembah. Nah, apa maksudnya tema yang dicanangkan hari ini? Allah tidak tinggal diam. Ternyata ada sesuatu yang terjadi. Dalam perikop hari ini, tulisan di dinding. Siapa yang menulis? Kalau kalian sempat melihat ya, nanti pada waktu liburan dan kalian diperkenankan lihat pegang HP atau buka YouTube ya, buka kitab Daniel. Nah, kamu bisa melihat bahwa tangan itu nampak. Punggung tangan itu ini loh. Bagian belakang tangan itu nampak menuliskan sesuatu. Tulisannya yang tadi sudah kalian lihat. Lalu bukan hanya berhenti begitu saja, tapi jalan loh, nulis seperti kamu nulis. Tangan podol, Bu. Ya seperti yang kamu lihat tadi. Menakutkan. Yang menakutkan adalah tulisannya sebenarnya. Lah, tulisannya itu apa? Besok kita senam. Hari Kamis akan dijelaskan oleh Pak Yuman. Ya. Namun ada satu hal yang perlu kalian ingat dan perlu kalian dengar dan lakukan, yaitu Allah tidak ingin ketika kita datang di rumah Tuhan itu kita tidak hormat padanya. Juga ketika kita menggunakan alat-alat dalam rumah Tuhan itu kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Ya kan? Kalau anak-anak sudah besar, mungkin sekitar kelas 5 dan 6, dilibatkan dalam pelayanan di gereja. Nah, saya melihat kadang-kadang ketika latihan tidak serius untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri ibadah, cengengesan, lalu enggak dengan segenap hati mempersiapkan untuk ibadah. Bahkan saya melihat anak-anak yang lebih gede lagi dan juga sudah dewasa itu kadang-kadang habis latihan dengan enaknya
merokok di belakang mimbar atau di luar gereja tetapi masih di area gereja. Bahkan mengumpat. Ngerti mengumpat? Ngomongnya tidak berkenan kepada Tuhan. Meso. Bukan itu saja. Ada hal-hal yang dibicarakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ingat, Allah tidak tinggal diam. Jangan sembarangan menjadikan pelayanan, menjadikan alat-alat Tuhan untuk dirimu sendiri, untuk kemuliaan dirimu sendiri. Oh, aku iso, aku bisa main musik, aku lo canggih kalau main drum, aku lo pinter nyanyi. Tetapi ada kesombongan di situ. Sekali lagi, Allah tidak tinggal diam. Yuk, kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita belajar menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik. Bu, apa artinya tulisan yang ada di dinding? Lalu itu tadi tangannya siapa yang nulis? Tunggu, hari Kamis sekali lagi Tuhan akan berbicara kelanjutan dari hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami kembali untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan kami mau belajar untuk menguduskan hal-hal yang seharusnya kami haturkan kepada Tuhan dengan kekudusan. Persembahan kami, baik itu talenta maupun hobi kami dan juga prestasi kami persembahkan untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah yang patut dipermuliakan. Dan kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah curahkan, Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami juga akan belajar di hari Selasa sesuai dengan jadwal pelajaran yang dimampatkan. Engkau yang akan memampukan kami mengikuti pembelajaran mulai dari jam pertama hingga jam terakhir. Ajar kami menjadi murid yang baik, ajar kami menjadi guru yang baik, ajar kami menjadi pekerja yang baik di tempat ini sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami boleh belajar untuk bekerja, untuk belajar di kelas dengan kesungguhan hati dan tetap memuliakan nama Tuhan karena itu merupakan ibadah kami. Kami mau belajar juga mempersembahkan dan memiliki kehidupan yang seperti ibadah yang kami lakukan setiap harinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.